Deskripsi. Restoganas adalah aplikasi perangkat lunak untuk memfasilitasi pemesanan dalam sebuah restoran. Sistem ini berfungsi untuk melayani kebutuhan informasi pemesanan di sebuah restoran. Aplikasi ini dijalankan oleh pelanggan untuk memudahkan dalam pemesanan makanan atau minuman, pelayan untuk memudahkan proses penerimaan pesanan, kasir untuk mengoperasikan pembayaran, dan manajer untuk mengatur pelayan dan kasir. Lalu ruang lingkup yang pertama itu pelanggan memiliki fitur melihat menu, memanggil pelayan, dan pembayaran. Lalu pelayan memiliki fitur inisiasi meja, kirim pesanan ke dapur, verifikasi pesanan. Lalu manajer memiliki fitur menambah kasir, menambah pelayan, dan menambah gaji. Teknologi yang kami gunakan untuk memenuhi tugas besar bahasa data praktek ini yaitu Oracle. Lalu kami menggunakan editor Power Designer. Lalu business rules. Pelanggan yang pertama itu pelanggan mengorder makanan dengan cara memilih menu. Ada di tabel 44. Lalu yang kedua, pelayan mencatat pesanan yang diorder oleh pelanggan. Ada di tabel 46. Yang ketiga yaitu pelanggan melakukan pembayaran dan memilih metode pembayaran. Ada di function bayar. Lalu keempat, promosi khusus untuk pelanggan yang memesan lebih dari 150.000 mendapatkan diskon 5%. Implementasinya ada di function check diskon. Lalu yang kelima yaitu pembayaran menggunakan non-cash akan mendapat diskon 5%. Implementasinya di function check diskon. Di sini tugas saya itu membuat view. Saya sudah membuat 4 jenis view. Yang pertama itu customer order details. View ini bertujuan untuk melihat detail pesanan customer. Berikut adalah script dari view-nya yang terdapat ID pesanan dalamnya, lalu customer, waiter, tanggal pesan, kuantitas, subtotal, menu, dan harga. Dan berikut adalah contoh penggunaan dalam view berikut, yaitu seperti tabel ini. Lalu view kedua yang saya bikin adalah total pendapatan pesanan. View ini bertujuan untuk menghitung jumlah pendapatan pada pesanan yang dilakukan oleh customer. Berikut adalah script SQL-nya. Pada script ini terdapat ID pesanan, tanggal pesan, nama lengkap, customer, lalu total pendapatannya yang operasinya yaitu kuantitas dikali harga. Lalu berikut adalah contoh bentuk tabelnya. Terdapat ID pesan, tanggal pesan, nama customer, dan total pendapatan. Lalu yang ketiga yaitu view manager pelayan kasir. Deskripsinya, view ini bertujuan untuk melihat pelayan dan kasir terhubung dengan manajer yang mana. Maksudnya itu pelayan dan kasirnya itu diurus oleh manajer siapa. Berikut adalah scriptnya. Lalu tabelnya seperti berikut. Jadi terdapat ID manager. Misalnya ada 2 manajer, yaitu Diva dan Fadil. Lalu pada masing-masing manajernya akan menampilkan pelayan dan kasir mereka masing-masing. Lalu yang keempat ada view customer payment status. View ini bertujuan untuk melihat apakah pelanggan sudah melakukan payment atau belum. Berikut script SQL-nya, ada ID customer, nama lengkap customer, ID pesanan. Lalu menggunakan case. Berikut adalah contoh tabel dari customer payment ini. Jika sudah membayar pada tabel pembayaran, maka akan dicap sebagai paid. Jika belum, maka not paid. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CDM, VDM, DDL, dan DML. Eh, Pertama itu CDM. CDM saya membuat CDM menggunakan Power Designer menyesuaikan dengan ERD yang sudah dibuat sebelumnya. Eh, Pada CDM atau konseptual data model ini baru ada tipe data dan constraint-nya. Kan JRD yang hanya ada nama entitas atau tabelnya, lalu
Nama atributnya, relasi dan kardinalitas. Di CDM ada tipe data dan constraint-nya. Eh, Pada tipe datanya juga saya menyesuaikan dengan kamus data yang sudah dibuat. Tetapi untuk tipe data enum itu tidak ada, oleh karena itu menggunakan varchar saja. Lalu untuk relasinya juga ada sedikit berbeda karena di sini tidak boleh ada relasi yang sama. Jadi em, harus saya mencari kata yang berbeda, tetapi artinya lumayan mirip. Selanjutnya itu PDM. Eh, PDM atau Physical Data Model ini, yang kan tadi CDM itu ada tipe data dan constraint-nya, sedangkan di PDM ini baru ada foreign key-nya. Nah, seperti ini, order item yang memiliki ID menu dan ID pesanan sebagai foreign key. Jadi menunjuk ke menu dan menunjuk ke pesanan. Untuk PDM ini saya buat menggunakan Power Designer tool-nya ini untuk membuat CDM tadi menjadi eh, PDM ya. Dari konseptual data model menjadi physical data model. Selanjutnya ini DDL. Saya akan menjelaskan tentang DDL. Nah, DDL atau Data Definition Language. Di sini kelompok kami membuatnya, yaitu DDL yang digunakan itu hanya creatable saja. Seperti creatable menu, creatable pelayan, creatable customer, manager, kasir, pesanan, order item, dan pembayaran. Jadi DDL yang ada seperti alter table dan drop table itu kami menggunakan create saja untuk membuat tabel-tabelnya, tidak menggunakan yang lain. Lalu selanjutnya itu Data Manipulation Language atau DML. Untuk DML kami menggunakan semuanya, yaitu select, insert, update, delete. Untuk CRUD setiap tabel, seperti contoh pada tabel menu ini, insert untuk menambahkan menu, lalu update untuk mengubah data menunya seperti harga, dan hub untuk menghapus menu menggunakan delete, dan select untuk menampilkan semua menu. Ah, tidak tidak semua ada CRUD-nya karena hanya ada yang membutuhkannya saja. Seperti untuk pembayaran itu tidak tidak ada update-nya karena tidak perlu mengubah lagi karena jadi pembayaran hanya ada select dan ada insert-nya saja. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Hasbi Rehan dengan NIM 221511014 dari kelas D32A jurusan Teknik Komputer dan Informatika dari kelompok 6. Di sini kami sekelompok mengangkat kasus aplikasi pemesanan di restoran pada mata kuliah basis data di laporan tugas besar basis data. Langsung saja kepada yang saya kerjakan. Yang pertama itu dalam deskripsi saya menambahkan dari masing-masing deskripsi customer, manager, pelayan, dan kasir dan fungsi utamanya. Selanjutnya pada ERD saya membuat ERD dengan menu dengan entitas yang mana menu, order item, customer, pesanan, pembayaran, pelayan, manajer, dan kasir, dan berikut sebagai entitas atau atribut-atribut yang di dalamnya dengan foreign key dan primary key masing-masing di entitasnya tersebut. Selanjutnya saya juga menambahkan sedikit flowchart dari prosedur PL/SQL-nya. Terus selanjutnya saya pada DML Data Manipulation Language saya juga membantu untuk menambahkan yang belumnya juga, seperti menampilkan semua pesanan, tambah order item, menampilkan semua order item, pembayaran, terus dan lain-lainnya juga.
Terus saya juga menambahkan atau membuat PLSQL yang mana PLSQL prosedur. Saya membuat tambah pelayan, tambah customer, tambah kasir, tambah pesanan, tambah menu, dan tambah order item, yang mana dari masing prosedur ini sudah berhasil dan mengeluarkan output order item ditambahkan atau kasir dan lain-lain ditambahkan ketika berhasil diinputkan. Terus saya juga membantu untuk membuat kesimpulan yang ada di aplikasi di proposal ini dalam lesson learn, seperti yang saya tuliskan di sini. Ada banyak lesson learn yang saya dapat, yaitu mempelajari ARD, integrasi ARD dengan PLSQL dan DML, terus membuat flowchart, dan menjadi semangat belajar dan keingintahuan adalah kunci untuk pertumbuhan. Dan di sini juga sudah ada saya membuat 5 prosedur dari PLSQL, membuat ARD, dan membuat bagian DML dari aplikasi ini. Dan itu membantu membuat deskripsi dan kesimpulan dari aplikasi ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tifal Gifari dengan NIM 221511020. Sekarang saya akan mempresentasikan apa yang saya kerjakan di database praktikum tugas besar. Oke, pertama saya membuat kamus data dan indexing berdasarkan ARD dan skema-skema yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya saya membuat function dan prosedur. Saya membuat function hitung bonus, yaitu untuk menghitung bonus dari pelayan pada bulan tertentu, di mana setiap pelayan melayani satu customer atau melayani satu pesanan akan dikali 1.500. Lalu selanjutnya ada total income one yang menghitung total pendapatan restoran di bulan tertentu. Lalu selanjutnya income year yang menghitung total pendapatan restoran di tahun tertentu. Lalu income day yang menghitung total pendapatan restoran di hari tertentu. Selanjutnya ada function belum bayar, yaitu function yang mengecek apakah suatu pesanan sudah memiliki record pembayaran atau belum. Jika belum, akan mereturnkan true. Jika sudah, maka akan mereturnkan false. Selanjutnya ada check diskon. Check diskon adalah function yang digunakan untuk mengecek apakah suatu pembayaran atau suatu pesanan memenuhi diskon atau tidak. Yaitu jika subtotalnya lebih dari 150.000 akan diskon 5%. Dan jika metodenya adalah non-cash, maka akan didiskon 5% juga. Selanjutnya ada function bayar, yaitu function untuk melakukan pembayaran dan akan mereturnkan kembalian. Oke, selanjutnya saya juga membuat sebuah prosedur. Yaitu prosedur increase salary, di mana prosedur ini menaikkan gaji pelayan atau kasir dengan manager ID tertentu sebanyak persentase tertentu. Parameternya adalah role, manager ID, dan percentage. Pertama-tama akan mencari role-nya apa, lalu mencari manager ID-nya, kemudian menaikkan salarinya sebanyak percentage yang ada di parameter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nova Sumanti. Dari sini saya akan menjelaskan mengenai trigger yang saya buat. Untuk yang pertama, saya beri nama update total pesanan trigger yang memiliki aksi after insert, update atau delete. Jenisnya for each row. Untuk deskripsinya, trigger ini bertujuan untuk mengupdate total pesanan pada tabel pesanan setiap kali ada perubahan pada tabel order item. Ini untuk scriptnya.
Dan jika cara kajiannya seperti ini. Ini adalah tampilan sebelum add order item. Lalu kita akan menambahkan add item insert into. Dan setelah add order item, maka subtotalnya menjadi 320.000. Dan sekarang kita akan mencoba delete order item, di mana order item adalah 7. Dan sekarang subtotalnya jadi kembali lagi seperti awal 260.000. Ya. Yang kedua adalah yang bernama pesanan customer trigger. Aksinya insert atau delete, jenisnya for each row. Trigger ini bertujuan untuk otomatis membuat atau menghapus pesanan saat customer ditambahkan atau dihapus dari tabel customer. Seperti ini scriptnya. Dan untuk cara kerjanya seperti ini, pesanan yang sebelum di trigger dan juga customer yang sebelum di trigger diinsertkan ID customer dan nama lengkapnya. Customer yang sudah di-insert ada di sini, ID customer 5. Dan after pesanannya, lihat seperti yang terlihat ID customer nomor 5, tapi di sini belum ada subtotalnya. Dan untuk mendelete-nya, ID customer 5, lalu setelah di-delete, maka yang ID customer 5 tadi terhapus dari tabel pesanan. Dan sekarang kita akan melihat untuk flowchart-nya. Oke, ini untuk flowchart yang pertama, trigger. Trigger akan menunggu event. Apabila eventnya insert, maka tambahkan subtotal baru ke pesanan. Jika sudah ada, tambahkan nilai baru ke subtotal pesanan. Oke, maaf. Dan jika eventnya delete, maka kurangkan nilai item yang dihapus dari subtotal pesanan. Dan ini untuk kasus yang exist. Eventnya apabila pesanannya tidak ada, maka buat catatan pesanan baru dengan subtotal yang dihitung. Dan event jika pesanan ada, maka perbarui subtotal pesanan yang ada dengan menambahkan nilai item yang dimasukkan. Dan ini untuk trigger yang kedua, yang akan menunggu event. Yang pertama adalah insert. Trigger akan buat pesanan baru untuk customer tersebut, dan jika eventnya delete, maka trigger akan menghapus pesanan terkait dengan customer tersebut. Mungkin terima kasih. Mungkin sekian dari saya mengenai pembawaan trigger. Terima kasih. Kesimpulannya yaitu aplikasi manajemen restoran ini dirancang untuk memberikan solusi yang efisien dan terintegrasi dalam mengelola berbagai aspek operasional sebagai restoran. Dengan fokus utama pada pemeliharaan data yang akurat dan integritas referensial. Aplikasi ini menyediakan serangkaian prosedur PL/SQL yang memfasilitasi pencatatan dan manajemen data pelanggan, pelayan, pesanan, menu, dan kasir. Aplikasi ini mengusung tujuan untuk memberikan kemudahan dalam pencatatan dan manajemen data, menjaga integritas referensial antara entitas yang berbeda, serta memberikan landasan yang kokoh untuk pertumbuhan dan kesuksesan restoran. Seiring waktu, aplikasi ini dapat diperluas dengan fitur-fitur tambahan seperti pelacakan inventory, pelaporan dan analisis, serta integrasi pembayaran elektronik untuk mengoptimalkan operasional restoran. Sekian dari kami kelompok 6. Terima kasih.